Pemirsa yang ada di rumah, kalau kita berbicara tentang apa yang harus dikonsumsi sama kita, jelas pasti makanan. Makanan yang bergizi. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan adalah air minum. Nah, kita harus mengulik nih pemirsa. Air minum seperti apa sih tentunya yang pantas ataupun yang harus, yang wajib, yang kudu dikonsumsi oleh manusia ataupun rumah tangga ataupun kita secara individual gitu kan. Gak mungkin dong kita mengonsumsi air minum tapi air minum tersebut adalah air minum yang sembarangan. Air minum sembarangan itu seperti apa? Mungkin air tersebut keruh, kemudian juga berbau, kemudian tidak higienis gitu kan. Karena itu bisa menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentunya topik tentang pengelolaan air minum rumah tangga pemirsa. Nah, seperti apa sih? Coba ya nanti kita akan melihat gitu kan ya. Di rumah kita sebenarnya air minumnya itu sudah layak apa belum sih? Sudah masuk ke dalam kriteria layak untuk minum di dalam rumah tangga seperti itu. Nah, nanti kita juga seperti biasa akan menghadirkan narasumber tentunya yang akan menjelaskan detail ya seperti apa air minum yang layak untuk kita konsumsi. Namun kita juga tidak akan ketinggalan kalau kita akan tanya sama masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya bagaimana air minum di rumahnya. So, ikutin kita terus aja di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Ini kayaknya rame banget nih pemirsa ya. Coba nanti kita akan tanya-tanya sama adik-adik kita tercinta. Apakah di rumahnya sudah memiliki air minum bersih apa belum gitu kan ya. Kita coba. Halo, apa kabar semuanya? Aku ikut sini dong ya. Ini, nah ikut. Ayo. Kita kenalan boleh? Boleh. Dengan ini siapa? Nugroho. Ini? Hilmi. Ilmi ini? Siapa? Ini kalau boleh tahu dari mana? SMP Negeri 2 Pekalongan. SMP Negeri 2 Pekalongan. Di sini lagi ngapain nih adik-adik? Lagi olahraga. Lagi olahraga? Iya. Lo lagi apa? Lagi diet. Minum. Olahraga tuh lari tuh teman-teman kalian ya. Oke, nah berbicara tentang minuman nih. Menurut kamu apa sih pengertian minuman? Kamu tahu nggak? Pengertian minuman? Nggak tahu. Oh, pengertian minuman nggak tahu? Lah kamu minum sih. Tahu nggak apa pengertian minuman setaunya aja? Setaunya Nah, buat tidak haus. air minum adalah buat tidak haus. Iya. Tepuk tangan boleh. Kalau kamu, air minum itu apa menurut kamu? Air untuk mengisi energi untuk kita. Air untuk Mengisi energi untuk kita. Oke, kalau kamu air minum apa? Cairan menyegarkan yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Weh, ngeri. Beda. Coba kita ulangi lagi ya. Kalau mamanya jawabannya sama, berarti benar-benar pinter. Apa tadi air minum? Cairan menyegarkan yang tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Luar biasa loh ya. Ini gimana juara satunya kah di kelas? Luar biasa Nugroho ya. Oke, kalau menurut kamu pribadi air minum untuk dikonsumsi itu kan tadi kan bilang bahwa cairan yang tidak berbahaya gitu kan ya. Kriteria air minum yang baik itu seperti apa? Tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasanya. tidak ada rasa dan tidak mencintai mantan. Betul apa enggak? Betul. Oke. Kalau menurut kamu ya kriteria air minum yang baik itu seperti apa? Seperti air putih. Air putih ya. Kalau putihnya seperti apa nih? Susu, tulang, atau air putih jernih atau air seperti apa? Air putih jernih kayak galon. Air putih jernih kayak galon. Kalau menurut kamu pribadi kriteria air bersih seperti apa? Air bersih ya, air yang jernih sih. Air yang jernih gitu ya. Biasanya dari gunung. Biasanya ada di gunung. Berarti Ya. kalau mamanya kamu mau minum, setiap hari harus ke gunung dulu. Ah? Enggak, Enggak ya? Ya. Lah kemana? toko beli. Enggak ke dapur. Bisa. Bisa juga. Oke. Terus kalau menurut kamu pribadi nih di rumah air yang sudah kamu konsumsi itu sudah masuk kategori air yang baik apa belum? Sudah. Karena kenapa? Alasannya? Bersih. Bersih. Terus nggak berbau, nggak Bersinar enggak? Enggak. Ya, bersih bersinar. Kayak iklan ya. Iya. Enggak berbau. Terus apa lagi? Terus tidak berwarna. Tidak berwarna. Ada manis-manisnya?
Enggak ya, enggak ya. Kalau enggak. dikasih gula ya ada manis-manisnya ya. Iya. Terus kalau menurut kamu pribadi di rumah kamu airnya sudah layak untuk konsumsi apa belum? Sudah, Kenapa? Alasannya apa? karena udah dikonsumsi dari sananya. Siapa? Sananya siapa? Ini ranking berapa nih? Ranking 5 dari belakang lah dia. Iya benar. 3-1. Kalau kamu sudah layak belum dikonsumsi? Sudah. Kenapa alasannya? Ya airnya terlihat jernih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol gitu kan bersama dengan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah, sekarang kayaknya ini gurunya. Betul apa bukan kita tanya? Soalnya saya cuma ngarang pemirsa. Halo Pak, apa kabar hari ini? Ya baik. Luar biasa. Kalau guru olahraga itu udah kelihatan ya Pak ya, seger gitu ya. Seger gemuk gitu ya. Padahal saya nggak bilang loh Pak ya. Saya bilangnya halus loh, Ya. seger loh ya. Iya. Bapak berarti ini guru SMP 2? Bukan, saya Oh, bukan. SMA Bernadus. Oh, SMA Bernadus. Iya, Berarti sudah tadi keluarga. sudah selesai Sudah ya selesai, anak-anaknya ya, ya. Pak ya. Oke, jadi memang di lapangan di kawasan budaya Citayu ini salah satu tempat untuk apa ya? Rekreasi, referensi olahraga gitu kan ya. Oke, kita episode kali ini lagi ngebahas tentang air minum layak rumah tangga. Ya. Paham enggak, Pak? Ya, sedikit-sedikit paham lah. Karena sudah berumah tangga Sudah ya, Pak berumah ya. tangga, Saya betul, yang betul. belum, Pak. Oh ya? Oh, nggak ada yang mau ya? Ngenes ya. Ya. Jadi gini, kalau Ya, ya. menurut Bapak siapa dulu tadi? Titang. Bapak Titang ya, SMK Bernadus. SMA. SMA Bernadus. Apa itu? Ternyata ada penebangan pohon, Ya. pemirsa, kirain boom gitu kan, agak ngeri ya. Oke, kalau menurut Bapak nih ya, kalau tadi kan Aziz sempat bertanya sama anak-anak siswa-siswi SMP, Ya. pengertian air minum yang benar itu menurut Bapak gimana? Pastinya yang higienis, yang bersih, yang mana itu baik untuk dikonsumsi untuk tubuh, pastinya seperti itu. Oke ya, kan kalau mamanya kita tahu ya air minum itu ya yang higienis, yang bersih, yang baik untuk dikonsumsi sama tubuh. Nah, ada Pak faktor-faktor apa tuh namanya pencemaran lingkungan untuk air yang tidak bisa dikonsumsi itu biasanya pencemarannya seperti apa sih Pak? Setaunya Bapak? Kemungkinan yang saya tahu saya kalau pencemaran itu biasanya bisa saja limbah. Biasanya limbah, kemudian bisa saja karena air laut, ya kan, air laut ya, karena biasanya kan Derita orang Pekalongan rob gitu ya. rob ya, jadi airnya sudah berasa gitu loh, airnya sudah berasa atau mungkin keruh seperti itu. Oke, Ya seperti itu ya. ya. Jadi itu salah satu faktor yang tentunya mempengaruhi ya kualitas dari air minum Air, itu tidak baik. ya. Tapi kalau kita berbicara tentang air minum di lingkungan Bapak gimana? Kalau di lingkungan kebetulan saya tinggal di Keraton, untuk air masih dalam taraf baik, taraf baik ya. Dikonsumsi juga masih sangat baik gitu. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti ya. Betul. Tapi tahu nggak Pak apa tuh namanya laboratorium untuk mengecek air minum yang layak dikonsumsi di Kota Pekalongan itu di mana? Tidak tahu ini Tidak saya. tahu Iya, ya Pak ya. Tapi menurut Bapak penting nggak sih air minum di dalam rumah tangga kita itu dicek secara rutin di dalam laboratorium? Saya kira itu hal yang baik. Jadi hal yang memang apa yang memang dikonsumsi oleh tubuh itu sebaiknya memang, apalagi kalau ini dari sumber daya alam ya. Makanya itu memang lebih baik kita dicek dulu untuk mengetahui baik kandungannya, baik tidaknya ya. Jadi saya kira itu hal yang baik untuk sesuai dengan ketentuan apa tidak gitu ya. Karena betul. ternyata air putih aja itu ada ketentuannya dari Kemenkes gitu kan ya. Harus ada kandungan apa-apanya, batasan-batasannya, bentuknya, fisiknya kayak gitu. Oke, Bapak penasaran nggak sih letaknya laboratorium di Kota Pekalongan itu di mana? Penasaran kan? Penasaran. Nah, kita langsung aja lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Untuk pengertian air minum sendiri sebelum ke air minum tentunya ke air bersih. Air bersih sendiri adalah suatu segala sumber daya alam yang berbasis air yang memenuhi syarat mutu yang baik yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk keperluan konsumsi dan tentunya untuk keperluan pribadi, atau misalkan dalam artian untuk kebutuhan sanitasi dasarnya seperti itu. Iya, kemudian juga untuk air minum itu adalah berarti air yang
dengan proses pengolahan ataupun tanpa pengolahan yang memenuhi syarat yang bisa langsung dikonsumsi. Artinya gini, air itu untuk kita konsumsi harusnya kan dengan pengolahan terlebih dahulu. Kalau tanpa pengolahan berarti tetap harus memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk syarat air minum sendiri itu kalau di Permenkesnya itu kita dasarnya dari Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, di mana di situ ada 19 parameter yang mengatur tentang air minum, diantaranya tentang yang untuk syarat fisik, syarat bakteriologi, dan syarat kimia. Untuk syarat fisik itu yang paling mendominasi adalah kandungan E. coli-nya untuk yang paling dan perlu diperhatikan oleh masyarakat. Di sini untuk kandungan E. coli sendiri diharuskan atau diwajibkan 0. Jadi artinya air minum yang kita konsumsi itu kandungan E. coli-nya harus 0. Untuk syarat air minum sendiri secara umum itu yang pertama jernih, kemudian tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Itu syarat yang paling umum yang mutlak yang tidak bisa kita nego. Kemudian yang syarat berikutnya adalah syarat yang dari Permenkes yang menetapkan tadi itu yang 19 parameter, diantaranya syarat bakteri itu kandungan bakteri E. coli maupun bakteri yang lain itu harus 0. Kemudian ada suhu, TDS, warna, kekeruhan. Itu syarat yang fisiknya. Kemudian ada syarat kimia seperti nitrit, nitrat, fosfor, sisa klor, arsen, kadmium, kromium, arsen, kemudian timbal, dan aluminium, besi serta. Itu syarat yang harus terpenuhi oleh kita. Untuk kita yang di rumah, untuk mengetahui apakah air minum konsumsi yang kita konsumsi itu aman, itu tentu saja dengan melalui yang pertama kita lihat kondisi sarananya. Kondisi sarananya maksudnya dalam artian sarana air ini seperti apa, apakah bersih, layak, kemudian kondisi yang lain kayak perpipaan, apakah pipanya ada kebocoran di situ atau tidak, itu nanti akan sangat mempengaruhi. Kemudian untuk penilaian yang berikutnya adalah uji kualitas airnya. Uji kualitas ini ada 2 metode. Yang pertama dengan metode kasat mata, maksud saya metode dengan organoleptik. Organoleptik ini adalah dengan cara kita melihat dan merasakan, lihat tadi seperti yang tadi saya sampaikan, jernih, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Itu uji organoleptik. Kemudian yang berikutnya tentu saja uji laborat. Untuk uji laborat mungkin di Kota Pekalongan ini bisa di Labkesda Kota Pekalongan, atau mungkin lab-lab yang lain itu nggak masalah, lab manapun. Untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi tentang air minum ini ada pastinya. Yang pertama dari sumbernya. Sumbernya itu harus sumber yang jelas, aman, layak, dan sumber yang bersih. Itu yang pertama. Kemudian setelah dari sumber tentu ada dari cara pengambilannya dan alat yang digunakan untuk mengambilnya. Itu harus alat yang bersih, kemudian caranya juga benar. Kemudian untuk yang syarat berikutnya adalah, atau yang faktor berikutnya adalah faktor dari pengolahannya. Pengolahannya ini dalam artian dimasak secara benar. Kadang kan kita memasaknya mungkin hanya sekedar sudah matang tapi tidak benar-benar mendidih. Itu yang kadang belum diperhatikan oleh kita. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan bunda-bunda cantik. Ini kayaknya kalau dipanggil bunda kurang cocok deh ya. Dipanggilnya adalah bukan dedek-dedek cantik. Iya gitu. Masuk nggak? Masuk ya. Tapi lebih Mas kalau jadi cantik pakai ini
Pakai apa? Pakai apa? Pakai itu apa? Rambut dikunci. Rambut dikunci. Tapi ini bunda-bunda aja ya berarti ya. Iya, Bunda apa kakak ya? Bunda. Bunda aja. Ya udah deh bunda. Ya udah bunda. Kita kenalan terlebih dahulu ya biar pemirsa yang ada di rumah kenal ya. Ini dengan bunda siapa? Bunda Herlina. Herlina. Terus Bunda Fatimah. Fatima. Terus ini bunda siapa? Bunda Israwiyah. Israwiyah ini. Bunda Mila. Oke, luar biasa cantik-cantik ya. Kalau boleh tahu bunda di sini lagi pada ngapain sih? Lagi nunggu temen. Nunggu temen Nunggu nih. temen. Mau, Ini- iya, mau ada acara, mau nengokin, Mau nengokin teman cucu. punya cucu luar biasa. Kayaknya Aziz tebak boleh nggak nunggu teman 20 orang lagi ya berarti ya? Enggak. Oh, 2 orang. Kirain 20 jadi nunggu di sini sampai sore ya bunda ya. Luntur bedaknya ya bunda ya. Oke bunda. Bawa bedak lagi nih. Oh, bawa bedak lagi bisa touch up ya bun. Oke, Aziz di sini pengen tanya sama bunda-bunda di sini ya tentang apa tuh namanya air minum yang layak untuk dikonsumsi rumah tangga. Nah ini kan pasti bunda-bunda rumah tangga semuanya ya. Iya. Coba Aziz tanya terlebih dahulu. Menurut bunda air minum di rumah bunda udah layak apa belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah ya. Kenapa mikir bun? Ya karena aku itu Pakai panci mas, pakai Oke. itu apa pam. pakai pam. Pakai pam ya, layak ya. Terus kalau di bunda-bunda belakang udah Aku layak pakai belum? mineral. Ya. Oh selalu pakai Iya. Iya, mineral. kan dari itu apa? Udah di apa itu? Olah. Diolah itu. Diolah Masak lagi di nanti. gunung Iya, gitu ya. Nanti dimasak lagi. Juga pakai pam juga. Ya sekarang kan memang di Pekalongan masih ada itu apa tempat-tempat yang belum bersih ya untuk air untuk apa? Untuk air minum. Nah, jadi Nggak apa-apa, jangan emosi. Terus Bu RT. jadi kan harusnya kan dimasak dulu. Aha. Soalnya kan itu pipa-pipa yang dari PDAM kan udah terendam sama air itu air banjir, air rob. Kebetulan kan saya rumahnya kan ada di Bugis-an. problem ya, jadi ada problem. Iya. Jadi memang lebih baik dimasak dulu Iya, ataupun dimasak mengkonsumsi dulu. dengan air Iya, yang lebih bersih mineral yang lebih bersih. Ya. Oke. Terus kalau menurut Ibu sendiri ini ya, biasanya pencemaran apa saja sih yang sering dilihat ataupun dialamin kalau memangnya air minum rumah tangga? Ya itu Ya aku mana-mana ya. ya pokoknya kalau air pampu anak nggak Ah. direbus ya kurang set ya. kurang higienis ya. Tetap kita Jadi rebus. Air mineral juga tetap kita rebus gitu. Heeh. Jadi memang harus untuk mematikan bakteri-bakteri yang iya. terdapat di dalam air minum itu sendiri gitu Iya. ya. Kalau Ibu sendiri sehari minum air mineral berapa kali? Kalau saya dari Apa? Bu RT berapa? 5 botolan juga, 5 5 botol mineral. Terus kalau Ibunya? kalau aku ya kalau pergi-pergi itu pasti bawa itu satu nanti aku minum ini. lagi. Malah es teh. Kan yang sehat air mineral. Heeh. Gimana? Yang penting kalau kita habis minum susu, kita tetap minum air putih. Air putih. Habis minum air Biasanya manis, habis tetap berapa main air putih. gelas atau berapa galon kalau umpamanya? Nggak kehitung ya. Karena Nggak ketika kita kehitung, mau ya. mandi katanya harus minum air putih. Gitu. Sehari 2 liter ya. Katanya minum air putih. Minum kalau mau apa? Habis tidur itu pasti air putih pasti itu. Oh, iya. Membersihkan paru-paru. gitu. Membersihkan paru-paru. Tapi bunda-bunda di sini nggak mau ngotorin paru-paru. Olah. Di sini kan kita sejuk. Kita nggak ngerokok Nggak kita. ngerokok. Kita. Cantik-cantik ya bun ya. Jadi biar lihat cucu-cucu sukses gitu kan ya. Iya. Kemudian ke luar negeri bareng sama bunda-bunda ya bun ya. Heeh. Mimpi. Diaminin dong. Kok mimpi sih bun? Diaminin dong. Amin. Gitu. Oke, tapi bunda-bunda penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya tentang air minum yang bagus untuk dikonsumsi itu seperti apa? Penasaran kan? Ya, penasaran. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama di kamera ini ataupun ini, nanti kita nunjuk bareng, nanti kita bilang bareng-bareng cekidot ya. Kita latihan dulu, coba 3, 2, 1. Cekidot. Oke, yuk 1, 2, 3. Cekidot. Cekidot. Untuk penilaian sarana sendiri tadi menggunakan IKL atau yang kita sebut dengan inspeksi kesehatan lingkungan. Itu untuk melihat kondisi sarana air seperti apa dan untuk melihat uji kualitasnya seperti apa seperti itu. Untuk sampai saat ini yang informasi untuk
pengujian kualitas air minum ataupun air bersih itu dapat dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan. Kita sudah memiliki. Tingkatan sanitasi pada air minum sendiri ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan sanitasi layak terbatas. Layak terbatas ini adalah kita mengakses air minum itu membutuhkan waktu dan tidak tersedia selama 1 kali 24 jam. Kemudian tidak ada untuk penilaian yang uji laboratnya, artinya dalam arti kualitasnya kita abaikan. Kemudian yang tingkatan kedua adalah tingkatan sanitasi air minum untuk yang layak dasar. Layak dasar ini artinya aksesnya ada di dalam rumah kita, tersedia selama 1 kali 24 jam, tetapi kita mengabaikan nilai kualitas secara uji laboratoriumnya. Kemudian tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang paling tinggi adalah sanitasi air minum aman. Aman ini berarti aksesnya ada di dalam rumah, tersedia dalam 1 kali 24 jam, kemudian kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Ada uji kualitasnya seperti itu. Untuk sampai saat ini, untuk di Kota Pekalongan sendiri terbanyak itu ada di layak dasar, sekitar 75% di situ. Kemudian yang sisanya untuk aman sendiri kita baru sekitar 25%. Tentu saja ada untuk tingkatan layak yang dasar dengan aman ini tentu akan ada perbedaan. Aman ini kan berarti tingkatan yang tertinggi. Dia secara aksesnya tadi ada di dalam rumah, jadi kita tidak perlu jauh ke sana kemari untuk mengambil aksesnya, untuk mengambil air minum. Kemudian tersedia selama 1 kali 24 jam, artinya dalam 1 kali 24 jam kita mau minum, mau mengonsumsi air itu tersedia, ready. Kemudian kualitasnya memenuhi syarat, itu untuk yang aman. Nah, yang berbeda dengan yang layak dasar adalah dia memang tersedia di lokasi rumah kita, kemudian aksesnya pun mudah, tapi yang terabaikan adalah kita tidak tahu kualitasnya ini memenuhi syarat atau tidak karena belum teruji seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge itu sanitasi yang aman karena belum ada ujinya. Oke, untuk STBM sendiri adalah sanitasi total berbasis masyarakat, di mana dalam artian kebutuhan sanitasi ini dipenuhi sendiri oleh masyarakat dan dikelola, digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Hubungannya dengan air minum adalah air minum ini merupakan salah satu pilar di STBM. Dia merupakan pilar ketiga, yaitu penyediaan air minum rumah tangga seperti itu. Untuk pemerintah sendiri menargetkan secara nasional itu untuk air minum aman itu targetnya adalah 15% pada tahun 2024 ini. Sampai nanti 2030 itu targetnya paling tidak sudah terpenuhi 45%. Dan untuk Kota Pekalongan di tahun 2023 kemarin kita sudah melakukan yang namanya SKAM RT, yaitu survei kualitas air minum rumah tangga. Untuk sampelnya sendiri kita mengambil sampel di 12 kelurahan yang terpilih. Dari 12 sampel, dari 12 kelurahan ini hanya diambil 15 responden per kelurahannya, seperti itu. Nah, dari kegiatan kemarin kita SKAM RT itu kita kan melakukan survei di 12 kelurahan. Total respondennya berarti ada 180 responden. Untuk hasilnya sendiri itu kita dari 12 ini hanya 3 kelurahan yang bisa disebut sebagai sanitasi air yang minum yang aman, sedang sisanya adalah untuk kategori layak dasar. Untuk kegiatan SKAM RT kemarin, untuk parameter kuncinya itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada 19 parameter yang harus dipenuhi
secara kualitas yang berdasarkan dari Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Nah, di mana kegiatannya kita itu adalah wawancara dengan responden. Itu kita melakukan tanya jawab dengan mereka, mulai dari sumbernya di mana, kualitasnya seperti apa, baru dari sudut pandang responden. Kemudian kita lakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau observasi. Dari hasil wawancara ini kita buktikan dengan survei lapangan atau survei ke lokasi di tempat dia. Oh, air minumnya tempatnya sumbernya dari sini, ngambilnya seperti ini, cara masaknya seperti ini. Kita lihat, kita observasi di situ. Dari situ nanti kita juga akan meminta sampel air bersih dan air minum oleh responden. Sebelumnya kita permisi dulu, Bu, kita minta air minum sama air bersih untuk kita uji di tempat. Kita uji itu adalah meliputi suhu, TDS, pH itu yang kita uji. Nah, sisanya yang 16 parameter yang ada kita periksa di laboratorium seperti itu. Hasilnya untuk survei kualitas air minum rumah tangga tahun 2023 itu paling banyak itu untuk parameter yang tidak terpenuhi itu ada di bakteri. Terutama kandungan kolinya itu rata-rata masih tinggi, tapi untuk kandungan kimianya rata-rata sih aman, walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak memenuhi syarat. Nah, harusnya itu tadi untuk yang bakteri kandungan kolinya itu harus 0. Kemudian untuk kayak TDS, kekeruan, warna itu masing-masing ada range nilainya. Untuk range nilainya itu bisa melihat nanti di Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Kemudian untuk kandungan kimia pun sama, masing-masing ada yang kandungannya ada batas maksimalnya 0,1, 0,2, bahkan ada yang 0,0 seperti itu. Itu bisa menjadi referensi, nanti bisa dilihat di Permenkes RI nomor 2 tahun 2023. Untuk kita semua, untuk penyediaan air minum ini diharapkan bisa menyediakan air minum yang minimal layak dasar dahulu, karena layak dasar ini menjadi minimalnya. Kemudian syukur-syukur lebih baik kita bisa menjadi yang layak aman dengan cara ini, sarana yang ada kita jaga kebersihannya, pelihara. Kemudian dari cara mengambil airnya pun harus yang benar, tangan tidak menyentuh air, kemudian menggunakan peralatan yang bersih. Kemudian tempat yang digunakan untuk menampung air minum ataupun teko istilahnya di tempat kita itu selalu dicuci secara rutin agar kandungan-kandungan bakteri ataupun yang kotorannya itu terbuang seperti itu.